Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himakonita Desika dengan NIM 2213300065. Akan menjelaskan mengenai learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pada tanggal 30 Mei 2024, hari Kamis, seperti biasa kami masuk di jam 9:10 di kelas penulisan berita dan artikel bersama Pak Adi Kusuma. Seperti biasa kami melanjutkan kelompok yang presentasi, yaitu kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai pentingnya penulisan berita dan artikel efektif di media massa. Nah, pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian artikel. Definisi artikel adalah tulisan faktual atau opini yang diterbitkan di media massa seperti surat kabar, majalah, atau website untuk memberikan informasi, pendapat atau analisis mendalam mengenai suatu topik tertentu. Kemudian, tujuan artikel untuk mendidik, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Dan selanjutnya ada karakteristik artikel. Artikel umumnya ditulis dengan gaya bahasa yang baku, objektif, dan ilmiah. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai anatomi penulisan artikel. Jadi artikel umumnya terdiri dari beberapa bagian utama seperti judul, baris kepemilikan, pemilikan atau nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, syarat, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya ada nih kesalahan anatomi penulisan artikel. Yang pertama ada komponen judul. Judul yang baik ideal tidak lebih dari 12 kata bahasa Indonesia. Namun sering terjadi judul karya ilmiah yang panjang bahkan berbentuk kalimat. Yang kedua ada komponen abstrak. Jadi penulisan abstrak itu terdiri dari beberapa paragraf dan lebih dari 200 kata. Dan jangan lebih dari 200 kata. Kemudian ada komponen pembahasan. Tidak adanya pembahasan di dalam suatu artikel ilmiah. Jika pun ada, terkadang komponennya sehingga tidak memenuhi kuota presentasi yang ditentukan. Kemudian ada komposisi simpulan. Jadi seringkali simpulan diambil bukan dari rumusan masalah. Selanjutnya, yang terakhir ada komponen kutipan dan daftar pustaka. Jadi referensi dalam daftar pustaka tidak digunakan di dalam tulisan. Sebaliknya, kutipan-kutipan dalam teks yang sumber pustakanya tidak dituliskan dalam daftar pustaka. Nah, selanjutnya, pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengertian berita. Definisi berita adalah sebuah laporan atau informasi aktual dan faktual mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Jadi, kemudian pemateri menjelaskan mengenai karakteristik berita. Berita yang baik memiliki karakteristik seperti baru, penting, menarik, dan berguna bagi membaca. Selanjutnya, mereka menjelaskan mengenai struktur dasar penulisan berita. Jadi ada struktur piramida terbalik. Nah, ada nih unsur-unsur berita 5W1H nih kan, who, what, when, why, how. Terus juga nih, tadi kan dijelasin piramida terbalik nih. Jadi yang pertama itu ada headline atau judul, kemudian ada deadline, kemudian lead atau teras berita, dan yang terakhir ada body. Nah, selanjutnya ada nih teknik menulis berita. Yang pertama ada observasi, amati lingkungan sekitar untuk menemukan peristiwa yang layak diberitakan. Yang kedua pengumpulan berita, pengumpulan data. Yang ketiga ada penulisan, kemudian ada verifikasi, dan yang terakhir ada publikasi. Gitu. Nah, setelah menjelaskan, para pemateri mempersilahkan audiens untuk bertanya. Setelah selesai, seperti biasa kami berfoto bersama, lalu Pak Adi keluar kelas.